Serangan mendadak yang dilancarkan oleh pasukan kolonial Belanda membuat pasukan Aceh di bawah komando Cut Nyak Mutia mau tidak mau harus melakukan perlawanan. Walaupun dengan pasukan yang amat kecil, pasukan Cut Nyak Mutia melawan dengan gagah berani dan tanpa rasa takut, dan sudah siap untuk syahid. Di dalam pertempuran itu, Cut Mutia tiba-tiba terkena peluru yang ditembakkan oleh serdadu Belanda pada bagian kakinya, sehingga membuat Cut Mutia langsung terjatuh. Dan dengan sisa-sisa tenaga dan semangatnya, pahlawan wanita ini menghunuskan pedangnya untuk melakukan perlawanan, sehingga membuat para serdadu Belanda yang ada di depannya menjadi tertegun dan muncul rasa ketakutan. Dengan kaki yang berlubang dan mengeluarkan darah, Cut Mutia yang dikepung beberapa prajurit Belanda mengibas-ngibaskan pedangnya untuk menangkis serangan musuh yang menyerang secara membabi buta. Memang, siapakah sebenarnya Cut Nyak Mutia? Mengapa sebagai seorang wanita, ia dengan gagah berani melawan penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan? Apa yang membuat Cut Nyak Mutia mau melakukan hal tersebut? Untuk itu, mari kita belajar bersama untuk kenal lebih jauh tentang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh ini. Cut Nyak Mutia adalah pejuang wanita dari Aceh yang melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Wanita cantik berkulit putih dan berpostur tinggi semampai ini lahir pada tahun 1870 di Perak, Aceh Timur. Cut Nyak Mutia adalah satu-satunya wanita yang dilahirkan dari pasangan Teuku bin Daud Perak dengan Cut Jah. Ia mempunyai 4 saudara laki-laki, yaitu Teuku Cut Birahim, Teuku Muhammad Syah, Teuku Cut Hasan, dan juga Teuku Muhammad Ali. Cut Nyak Mutia merupakan keturunan dari seorang ule balang atau tangan kanan raja dari desa Perak. Masa kecil Cut Mutia dipenuhi dengan aktivitas belajar agama Islam dan juga belajar mengaji. Pengajaran itu didapat dari para ulama yang sengaja didatangkan ke rumah untuk mendidik Cut Mutia. Metode pengajaran seperti itulah yang biasa diterapkan oleh para keluarga bangsawan dan keluarga ule balang. Hasil dari pendidikan yang telah bertahun-tahun membentuk Cut Mutia menjadi pribadi yang patuh, tangguh, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ia juga dikenal memiliki paras yang cantik serta sikapnya yang lemah lembut, sehingga membuat banyak laki-laki dari kalangan bangsawan yang ingin meminangnya. Hingga pada suatu saat, datanglah Teuku Syam Sarif, putra dari Cut Nyak Aisyah, seorang bangsawan dari Kuruto, untuk melamar Cut Mutia. Singkatnya, menikahlah Cut Nyak Mutia dengan Teuku Syam Sarif pada tahun 1980. Dan Cut Mutia pun meninggalkan Perak dan ikut bersama suaminya di Kuruto. Semenjak menikah dengan Teuku Syam Sarif, Cut Mutia mendapatkan gelar Nyak sesuai dengan adat istiadat yang melekat pada seorang istri ule balang. Lambat laun, sifat asli dari Teuku Syam Sarif mulai terlihat. Ia adalah seorang laki-laki dengan tipikal senang pada kedudukan dan kemewahan. Demi mendapatkan impiannya tersebut, Teuku Syam Sarif rela bekerja sama dan memihak kepada pemerintah kolonial Belanda. Semakin lama hubungan antara Teuku Syam Sarif dengan Belanda semakin terlihat mesra. Hingga puncaknya, Jenderal Van Heut mengangkat Teuku Syam Sarif menjadi ule balang Kuruto untuk menggantikan ibunya, yaitu Cut Nyak Aisyah. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pendirian Cut Nyak Mutia, yang mana sejak kecil telah ditanamkan prinsip dan karakter perjuangan melawan penjajah. Walaupun berulang kali Cut Nyak Mutia mengingatkan suaminya untuk kembali memiliki hasrat untuk berjuang, hal itu menjadi sia-sia lantaran Teuku Syam Sarif sudah dibutakan oleh kedudukan dan kemewahan.
Pengangkatan Teuku Samsarif menjadi Ule Balang sejatinya adalah strategi Belanda untuk memecah belah rakyat Aceh. Karena sebelumnya Sultan Aceh telah resmi mengangkat Teuku Cut Muhammad yang mana merupakan adik dari Teuku Samsarif sendiri untuk menjadi Ule Balang di Kuruto, sehingga pergolakan semakin menjadi-jadi di kalangan rakyat Aceh disebabkan karena dualisme kepemimpinan di Kuruto. Merasa tidak kuat menghadapi tekanan batin yang dirasakan, Cut Nyak Mutia pun meminta kepada Teuku Samsarif untuk diceraikan saja dan kembali ke tempat orang tuanya di Perak. Dan darah gerilyanya pun kembali berkobar di dada Cut Nyak Mutia untuk berperang melawan penjajahan. Namun, hasrat tersebut baru terwujud setelah Cut Nyak Mutia menikah lagi dengan Teuku Cut Muhammad atau Teuku Cik Tunong. Bersama suaminya, Cut Nyak Mutia menemukan identitas sejati sebagai seorang pejuang. Ia selalu mendampingi suaminya dalam setiap pertempuran dan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Di dalam perjuangan melawan penjajahan, Cut Nyak Mutia bersama suaminya terkenal sebagai ahli strategi yang ulung, sehingga banyak pertempuran yang dimenangkan oleh rakyat Aceh. Pada bulan Juli 1902, pasukan Cut Nyak Mutia melakukan penyerangan terhadap prajurit Belanda di bawah pimpinan Van Steinsparf. Selanjutnya, pada bulan Agustus di tahun yang sama, prajurit Aceh melakukan serangan mendadak terhadap konvoi Belanda yang berangkat dari Simpang Ulim. Di dalam serangan ini, pasukan Aceh juga mendapatkan kemenangan dan berhasil merampas persenjataan milik Belanda. Pada tanggal 25 November 1902, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan de Kock melakukan patroli di sekitar sungai Sampoinet. Letnan de Kock segera memerintahkan prajuritnya untuk menyeberangi sungai tersebut. Sesuai dengan strategi yang dirancang oleh Teuku Cik Tunong bersama Cut Nyak Mutia, ketika prajurit Belanda berada di tengah sungai, tiba-tiba pasukan Aceh melakukan serangan dengan menembaki prajurit Belanda. Dalam serangan tersebut, sebanyak 28 serdadu Belanda tewas tenggelam dan 45 pucuk senjata berhasil dirampas oleh rakyat Aceh. Peristiwa tersebut sangat memukul telak pemerintah Belanda. Namun sebaliknya, hal itu memperbesar hati pejuang Aceh untuk terus melakukan perjuangan. Gubernur Van Heuje segera memperbesar pasukannya menjadi 2 batalion infanteri dan 6 brigade marsose di bawah pimpinan Kapten Swart. Pasukan ini melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pasai dan juga Kuruto. Serangan gerilya prajurit Aceh terhadap Belanda terus berlangsung sampai tahun 1903. Pada pertengahan tahun 1903, Sultan Aceh mengakhiri perlawanannya terhadap Belanda. Mendengar kabar tersebut, pada tanggal 5 Oktober 1903, Teuku Cik Tunong bersama Cut Nyak Mutia turun dari tempat gerilyanya dan berpura-pura menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tahun 1903 sampai 1905, Teuku Cik Tunong yang masih berpura-pura menyerah kepada Belanda tetap melakukan konsolidasi dengan para pengikutnya untuk melakukan penyerangan pada awal tahun 1905. Hingga puncaknya pada tanggal 26 Januari 1905, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Dikisahkan, sebuah pasukan di bawah pimpinan Sersan Volaers melakukan patroli untuk memburu gerilyawan Aceh yang masih tersisa. Di dalam patroli itu, pasukan Belanda beristirahat dan mendirikan tenda di tempat yang mereka anggap cukup aman, yaitu di sebuah musola di kampung Murandeh Paya. Para anggota beristirahat di dalam tenda, sedangkan Sersan Volaers sendiri berada di dalam musola sambil membaca buku. Karena menganggap musola tersebut aman, pasukan Belanda tidak menghiraukan rakyat Aceh yang sedang berlalu lalang sambil berjualan buah.
berjualan telur ayam, dan lain-lain sebagainya. Pasukan Belanda tidak mengetahui kalau rakyat Aceh yang berlalu lalang dan para penjual itu menyembunyikan parang dan juga rencong di balik bajunya dan sudah siap untuk melakukan serangan mendadak.